Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pemerintahan penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia oleh saya sendiri, Pak Muhammad Idris. Materi ini berbicara tentang materi kelas 11 SMA semester 1 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya, penjajahan pemerintah Belanda dalam hal ini dibagi penjajahan pemerintah Belanda dalam hal ini dibagi dalam 3 materi. Yang pertama pemerintahan Republik Batak dan yang kedua perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia, dan yang ketiga dominasi pemerintahan Belanda di Indonesia. Untuk membahas materi tentang pemerintahan Republik Batak di Indonesia, terlebih dahulu kita mengawali materi kita dengan peristiwa yang terjadi di Eropa, di mana di Eropa pada saat itu muncul kaum liberal, dan bertepatan pada saat itu Prancis menyerbu Belanda. Kemudian di Belanda Raja William kelima itu melarikan diri ke Inggris, dan disitulah dibentuk pemerintahan Republik Batak antara tahun 1795 sampai tahun 1806. Raja William yang kelima itu lari ke Inggris, dan di Inggris mendapatkan suaka atau perlindungan. Dia ditempatkan di daerah Kew. Kemudian dari daerah Kew itulah Raja William kelima mengeluarkan surat kepada pemerintah-pemerintah yang berada di bawah wilayah jajahan Belanda untuk menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Inggris, bukan kepada pihak Prancis. Inggris kemudian bertindak cepat untuk mengambil wilayah-wilayah tersebut dan menjadikan menjadi wilayah koloninya atau wilayah kekuasaannya. Di satu sisi kemudian Prancis dalam soal ini Raja Napoleon juga tidak mau tinggal diam. Dia kemudian mencoba melakukan upaya untuk mengamankan daerah-daerah yang menjadi wilayah kekuasaan Belanda dulu untuk menjadi wilayah kekuasaan Prancis. Di situ Prancis segera mengambil alih seluruh bekas kekuasaan VOC dan mengirimkan Herman Willem Daendels untuk masuk ke Indonesia. Kita masuk kepada Herman Willem Daendels di sini ada foto Herman Willem Daendels Kemudian kita mengenal sekilas tentang Herman Willem Daendels. Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang pemikirannya sangat dipenuhi oleh semboyan-semboyan Prancis, antara lain liberté, égalité, dan fraternité. Dalam beberapa pidatonya Daendels juga mencoba menyampaikan keinginannya untuk memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk, atau dalam hal ini Republik Batak. Herman Willem Daendels ke Nusantara sendiri itu mendapatkan tugas utama, yaitu melindungi Pulau Jawa dari serangan atau gangguan pihak Inggris. Kemudian dalam perkembangannya, sesampainya Daendels di Pulau Jawa, dia kemudian mencoba mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan. Kita lihat coba kebijakan-kebijakannya. Yang pertama adalah dalam bidang pemerintahan, kemudian dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang hukum dan peradilan, dan dalam bidang... Anak-anakku sekalian, ini adalah gambar peta pembuatan jalur Anyer Panarukan dari Jawa Barat ke Jawa Timur, dan ini adalah gambar ilustrasi dari Herman Willem Daendels bisa dilihat di situ. Kemudian ini adalah gambar contoh penderitaan rakyat pada saat membuat jalan Anyer Panarukan, dan selanjutnya gambar ini mencerminkan seorang Belanda seorang mandor yang mengontrol para pekerja-pekerja pada pembuatan jalan Anyer Panarukan. Anak-anakku sekalian, demikian materi kita hari ini, dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.